Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku bakal share ke teman-teman semua terkait dengan persiapan apa aja yang aku lakukan untuk umroh mandiri. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan paspor. Nah, untuk pemerintah Arab Saudi, paspor ini ada syarat khusus ya, teman-teman. Yang pertama, itu nama yang ada di paspor itu harus dua kata. Jadi kalau teman-teman cuma punya nama satu kata, teman-teman harus melakukan penambahan nama di imigrasi atau saat pembuatan paspor teman-teman juga bisa langsung bilang kalau teman-teman mau pergi umroh gitu. Nah, syarat yang kedua, masa berlaku dari paspor teman-teman itu tidak boleh kurang dari 6 bulan, terhitung dari tanggal kedatangan ke Arab Saudi. Selanjutnya, kita butuh visa. Untuk umroh itu sebenarnya kita bisa pakai visa apa aja. Bisa pakai visa turis, family visit, ataupun visa transit yang cuma 12 jam pun sebenarnya kita bisa umroh. Tapi kalau teman-teman memang berniat untuk umroh, saran aku teman-teman langsung aja ajukan visa umroh. Nah, untuk warga Indonesia kita belum bisa ngajukan visa online, tapi kita harus mengajukan lewat provider. Tapi kalau teman-teman kalau udah punya visa Eropa kayak Schengen ataupun visa US, teman-teman udah bisa apply visa online. Dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk visa itu yang pertama ada pas foto, yang kedua ada paspor, yang ketiga itu booking tiket pesawat. Ini harus confirm ya teman-teman, nggak boleh tiket dummy. Yang selanjutnya booking hotel. Nah, booking hotel ini ada syarat khususnya juga, jadi teman-teman harus pastikan durasi dari bookingan hotel teman-teman sesuai dengan rencana umroh. Misalnya kalau teman-teman stay di sana itu 2 minggu, teman-teman juga harus punya bookingan hotel selama 2 minggu agar visa umroh teman-teman tidak tertolak. Nah, khusus hotel ini pemerintah Arab Saudi udah ketat ya teman-teman. Jadi hotel yang kita pesan itu harus bisa di-approve oleh sistem nusuk. Nah, jadi sebelum teman-teman booking hotel, teman-teman hubungi dulu pihak hotelnya, apakah pihak hotelnya itu mau menerima approval dari sistem nusuk atau tidak. Jadi, kalau misalnya mau, teman-teman lanjutkan, kalau misalnya tidak, teman-teman harus cari hotel yang bersedia approve sistem nusuk. Ketika teman-teman sudah melengkapi syarat-syarat tersebut, teman-teman baru bisa mengajukan visa ke provider yang udah dipilih tadi. Nah, pastikan provider ini amanah ya teman-teman, harus memiliki izin resmi. Kemudian nanti akan diproses visanya, biasanya itu sekitar 1 sampai 2 minggu, tapi ada juga yang lebih lama. Kalau aku kemarin itu lebih lama, itu 3 minggu, karena kebetulan provider visanya itu banyak yang antri buat visa, jadi harus antri gitu. Nah, aku baru selesai 3 minggu. Nah, setelah teman-teman dapat nanti visanya, teman-teman harus cek keasliannya di website Arab Saudi yang kayak gini. Nanti aku taruh linknya di description box. Nah, setelah itu teman-teman vaksin. Kalau untuk warga Indonesia diwajibkan 2 vaksin, polio dan meningitis. Kalau polio itu minimal 4 minggu sebelum kedatangan, sedangkan meningitis 2 minggu. Jadi, biasanya kalau di fasilitas kesehatan kayak gitu atau di RS, vaksin untuk umroh itu udah dikhususkan. Jadi, emang kita langsung meningitis dan polio. Nah, saran aku sebaiknya kita ambil yang 4 minggu sebelum kedatangan biar aman gitu, biar nggak ada kendala. Nah, setelah, kita vaksin, nanti akan dapat eICV kayak gini. Sekarang udah nggak ada buku kuning lagi, jadi pakai sertifikat digital. Selanjutnya adalah booking transportasi. Untuk transportasi ini teman-teman bebas mau milih apa aja, ada banyak opsi kayak Haramain Express, kereta cepat yang ada di Bandara Jeddah, yang bisa langsung menghubungkan ke Mekah dan ke Madinah. Ada juga, taksi online kayak Uber atau Careem. Kalau teman-teman juga bisa nyewa transportasi secara online di website-website kayak gini. Nah, aku teman-teman juga booking transportasinya itu dari Indonesia, karena ada bandara atau ada petugas imigrasi yang ngecek kita itu ketat banget, yang nanti sampai sana kita dijemput siapa, terus sampai di Mekah atau Madinahnya mau nginap di mana. Nah, itu baiknya kita booking dari Indonesia, jadi kita udah lengkap semua. Kalau misalnya ditanya, ya udah kita tinggal tunjukin. Nah, setelah itu, Hamin 2 minggu sebelum keberangkatan, teman-teman booking Raudah lewat aplikasi Nusuk. Aku sarankan booking Hamin 2 minggu karena biasanya Raudah itu rame banget teman-teman. Jadi sering banget waiting list. Nah, 2 minggu ini adalah waktu yang nggak lama tapi nggak terlalu cepat untuk booking Raudah. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut terlengkapi, teman-teman pastikan untuk ngeprint dan jangan disimpan di HP, tapi taruh di satu tempat. Nah, ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama itu adalah waktu untuk umroh mandiri. Kita mau umrohnya itu di waktu apa? Di bulan apa? Apakah di low season atau di high season? Karena
Berbeda teman-teman, kalau di low season itu sekitar bulan Juli sampai Oktober, itu harga tiket pesawat, harga tiket hotel, dan transportasi itu lebih murah teman-teman, karena orang yang melakukan umroh saat itu lebih sedikit dibanding bulan-bulan selanjutnya. Terus selanjutnya teman-teman juga harus merencanakan perjalanan, bikin itinerary lengkap kayak gini, per harinya, per jamnya, mau kemana aja, mau ngapain aja, catat apa aja, tempat-tempat yang mau dikunjungi dan pakai apa aja, terus juga makannya gimana, teman-teman juga harus survei. Jadi waktu kita itu nggak terbuang sia-sia teman-teman, kita di sana tinggal ibadah dan tinggal menjalani rencana yang udah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya itu mutawif. Ini opsional, tapi kalau misalnya teman-teman butuh, teman-teman bisa cari kontak mutawif. Kalau aku pribadi, kemarin nggak pakai mutawif karena aku personally uh, udah pelajarin tata cara umroh itu gimana, larangan-larangannya, pantangannya, dan segala macamnya. Dan aku juga udah pelajarin peta Masjidil Haram, peta Masjid Nabawi itu gimana. Jadi aku mau berusaha sendiri dan alhamdulillah lancar ya teman-teman karena nggak sesusah yang dibayangkan dan kita juga udah dapat gambaran besar. Teman-teman juga harus rajin lihat-lihat YouTube, lihat-lihat vlog vlog umroh gitu kan karena dari sana kita bisa dapat gambaran perjalanan kita itu akan seperti apa. Perlu diperhatikan selanjutnya adalah ketika teman-teman booking hotel. Selain dari yang aku sebutin tadi, teman-teman juga harus pastikan hotel yang kita booking itu nggak di-cancel sepihak sama hotel. Karena kalau misalnya di-cancel sepihak, kita udah sampai di sana ternyata kita belum dapat kamar, itu akan sangat luar biasa paniknya gitu. Jadi tipsnya agar teman-teman nggak di-cancel sepihak oleh hotel, pastikan teman-teman bayar di awal. Jadi non-refundable. Jadi nggak bisa dikembalikan dan nggak bisa di-cancel gitu. Rawan banget pihak hotelnya cancel sepihak karena kita belum bayar. Tapi kalau kita udah bayar, kita kita ibaratnya kita udah amanin kamar kita gitu. Nah, selanjutnya itu tiket pesawat. Teman-teman harus pandai-pandai nyari promo karena aku kemarin bisa dapat Saudi Airline pulang pergi itu 8 juta. Tapi aku nggak bisa ambil karena uh, tanggalnya nggak cocok sama aku. Jadi teman-teman tiket pesawat itu banyak banget yang murah, ya banyak banget yang promo. Maskapai apa aja yang promo itu teman-teman kalau misalnya mau hemat teman-teman harus benar-benar hunting tiket. Jadi terakhir, tapi ini yang paling penting adalah persiapan mental dan fisik. Ibadahnya harus dikencengin lagi, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat tahajud, duha, witir, dan sebagainya baca Qur'annya, bangun di sepertiga malamnya, teman-teman harus biasakan itu sebelum berangkat. Jadi pas di sana kita udah nggak kagok, kita menjalani aktivitas kita yang seperti biasa. Nah, persiapan fisik juga perlu teman-teman karena di sana aja kemarin pengalaman aku ya, aku ngitung aku 25.000 langkah per harinya dan itu aku benar-benar cuma cari tempat sholat karena itu Masjidil Haram besar banget kan. Jadi aku emang dari hotel dari hotel dan masjid itu semuanya 25.000 langkah itu kayak sekitar 15 atau 16 kilometer per harinya. Jadi fisik benar-benar ditanyain di sana teman-teman. Jadi usahakan sebelum berangkat itu sering-sering jogging biar tubuh kita juga nggak kaget di sana karena apalagi cuacanya juga beda di sana kan teman-teman. Jadi memang harus benar-benar kita persiapkan mental dan fisik kita gitu agar nanti sampai sana kita harapannya benar-benar beribadah bukan malah sakit gitu ya. Kita juga butuh ikhtiar. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman persiapan umroh mandiri udah aku rangkum secara ringkas. Tapi kalau teman-teman mau detailnya gimana, mungkin rencana perjalanannya, booking tiketnya gimana, cari provider visanya gimana, itu akan aku spill di video lain dan khusus aku buatkan playlist umroh mandiri di channel YouTube aku. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau tahu lebih lanjut silahkan kunjungi channel aku dan di sana ada playlist umroh mandiri. Jadi teman-teman tinggal nonton apa yang rasa-rasanya masih dibutuhkan. Oke teman-teman, sekian dari aku. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa dimudahkan berkunjung ke Baitullah. Oke teman-teman, assalamualaikum.